Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman, kabarnya pada sehat semua kan? Semoga pada sehat semua ya teman-teman. Yang terhormat kepada Bapak Yazidul Ulum selaku dosen pengampu bidang studi Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi paragraf dengan saya Eba Kurnia selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Muhammad Ilham Sarulkan selaku pemateri kedua. Nah, untuk mengefisiensi waktu, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nah, dalam pendahuluan di sini sering dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Suatu kalimat dalam tulisan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kalimat lain yang membentuk paragraf. Paragraf merupakan sajian kecil sebuah karangan yang membangun suatu pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Nah, paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan, sedangkan kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan tunggal paragraf. Oke, saya akan membahas tentang pengertian paragraf menurut CARE dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut CARE, paragraf adalah suatu bahasa yang terdiri di atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Kemudian ada ciri-ciri paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf pada kalimat utama, pada pikiran utama, dan kalimat penjelas. Nah, pada kalimat utama, penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, misalnya gini teman-teman. Ini kan garis kedua ya teman-teman, ini garis pertama. Nah, penulisannya itu agak masuk ke dalam tuh teman-teman, begitu. Nah, bisa teman-teman menggunakan satu tab atau 5-7 spasi teman-teman. Terus yang kedua ada pikiran utama. Pikiran utama dinyatakan dalam kalimat topik. Jadi maksudnya itu dalam suatu paragraf itu pasti memiliki pikiran utama, gagasan utama, ide pokok. Nah, pasti mempunyai itu untuk yang menjadi bahan yang akan dibahas, gitu teman-teman. Terus yang ketiga ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas di sini kalimat yang menjelaskan tentang kedetailan topik tadi, kedetailan gagasan utama. Jadi kalimat penjelas itu memperinci apa sih yang dimaksud gagasan utama tadi, begitu teman-teman. Nah, kemudian ada macam-macam paragraf. Nah, macam-macam paragraf di sini ada 5 ya teman-teman. Oke, saya akan membahas tentang paragraf deskripsi. Tidak. Nah, paragraf deskripsi adalah suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan secara jelas sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Jadi yang namanya deskripsi kan menggambarkan ya. Berarti paragraf tersebut tuh menggambar bisa membuat seolah-olah yang pembaca atau si pendengar itu merasakan hal tersebut, teman-teman. Nah, contohnya seperti di PowerPoint tersebut, kucing berada di pojok warung itu memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu. Tubuhnya kotor dan kurus, matanya berbinar seakan sedang mencari makanan yang jatuh dari pelanggan. Bahkan tampaknya tubuhnya pun sangat lemas. Jadi dari sini teman-teman sambil saya membacakan, teman-teman itu membayangkan kan kalau kucing itu tuh berada di pojok warung, terus memiliki bulu warna hitam dengan variasi abu-abu, terus tubuhnya kotor, kurus, matanya berbinar seakan-akan mencari makanan pelanggan yang jatuh.
Terus bahkan tampak tubuhnya pun sangat lemas. Begitu sih teman-teman. Kemudian ada paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Ya, contohnya itu seperti yang ada di PPT ya teman-teman. Handphone sudah berkelana kemana-mana, mulai dari anak usia 7 tahun atau bahkan lebih kecil lagi hingga ke orang dewasa. Bahkan handphone sudah menjadi pegangan di setiap harinya. Handphone sangat mempermudah kita ketika dalam kesulitan, entah dalam translate bahasa atau cara memasak kita dapat kita akses di gadget dengan mudahnya. Namun, selain memiliki dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Banyak orang yang berkomentar jika dengan HP banyak orang yang lupa waktu, tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, sulit menyimak dengan baik, lama-kelamaan memiliki sifat individual, lebih asyik bermain dengan gadget, dan lain sebagainya. Nah, maksud dari contoh ini itu maksudnya itu kan si handphone kan memiliki dampak positif, bahkan dampak negatifnya juga ada ya teman-teman. Nah, tujuan dari sini itu biar kita itu tidak tidak dipermainkan oleh HP, tapi kita harus bisa mengatur waktu kita terhadap pemegangan HP tersebut. Tentu kapan kita harus memegang HP, kapan tidak. Jangan sampai HP itu menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai HP. Begitu teman-teman. Terus ya, kita membahas tentang paragraf persuasi. Apa itu paragraf persuasi? Kita buka. Check it out. Nah, paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Ya, namanya paragraf persuasi. Persuasi itu ajakan ya teman-teman. Persuasi itu berarti ajakan, berarti paragraf yang mengajak kita. Nah, contohnya itu susu sangat baik untuk kesehatan kita. Susu mengandung banyak kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Selain itu, susu memiliki banyak protein yang baik yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak minum susu. Nah, kata ajakan di sini mana? Kata ajakan di sini itu marilah kita memperbanyak minum susu karena susu itu baik buat kesehatan kita. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada paragraf argumentasi. Apa itu paragraf argumentasi? Kita buka. Check it out. Nah, paragraf argumentasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang tertulis oleh penulis. Nah, contohnya tuh teman-teman, bermain game merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Dengan bermain game, segala stres dan galau kita akan terobati. Banyak game yang bisa kita mainkan, terutama hadirnya smartphone memudahkan kita memilih permainan. Terlepas banyaknya dengan kontra dari game, ternyata game memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Nah, argumen di sini itu dikirikan oleh kata bagi kita. Di situ kan ada kata bagi kita. Berarti paragraf tersebut merupakan argumen dari seorang. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Kita buka ya teman-teman. Check it out. Nah, paragraf narasi adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Narasi. Berarti narasi kan berarti cerita, berarti paragraf cerita ya teman-teman. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat dan bisa baca sendiri ya tentang paragraf narasi.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ilham Syahrulkan untuk materi selanjutnya. Hai dulur dan kawan-kawan, dengan saya Muhammad Ilham Syahrulkan. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur paragraf. Bisa lihat gambar di samping ya kawan-kawan, bahwa unsur-unsur paragraf terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama ialah unsur yang paling penting, karena unsur ini yang menjadi sebuah pondasi serta jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur ini biasanya berisi sebuah masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Lalu yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama ialah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang bersifat umum, dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Kawan-kawan, unsur yang ketiga ialah kalimat pendukung. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada transisi. Supaya menjadi paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Nah, yuk kita lihat di dalam transisi itu ada apa aja. Nah, di dalam transisi itu ialah berisi 2 konjungsi. Konjungsi yang pertama ialah konjungsi intrakalimat. Apa sih konjungsi intrakalimat itu? Konjungsi intrakalimat ialah penghubung di dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya itu ada di bawah ya teman-teman. Di samping sini. Contohnya itu ada dan, tetapi, karena, terus agar, dan lain sebagainya. Lalu ada juga konjungsi antar kalimat, ada di samping juga. Penghubung antar kalimat ini biasanya dicontohkan dengan lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu. Begitu. Kita kembali. Baik kawan-kawan, yang kelima ialah unsur penegas. Unsur yang terakhir ialah unsur penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf. Mengapa? Karena tidak semua paragraf memiliki penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambahkan suatu penjelasan yang bermaksud menghindari kebosanan saat membacanya. Baik, langsung next. Syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf ini ada 3 teman-teman. Untuk syarat-syarat paragraf ini yang pertama ialah kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni bahwa suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Nah, satu pikiran yang jelas ini nanti dikembangkan atau diuraikan dalam bentuk pikiran-pikiran pokok dan pikiran jelas. Lalu yang kedua ada kepaduan. Kepaduan ialah hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik bila mana suatu hubungan timbal baik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian atau urutan pikiran. Lalu yang ketiga ada kelengkapan. Nah, kelengkapan di sini dikatakan lengkap. Apa sih? Jadi suatu paragraf itu dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat-kalimat pokok. Langsung ke fungsi paragraf. Fungsi paragraf ada 4. Seperti gambar di samping ya. Yang pertama itu pengantar ide. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada penulisan yang dibuat oleh penulis. Lalu yang kedua, fungsi paragraf menjadi sebuah karya, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dapat diterima oleh pembaca. Lalu fungsi yang ketiga ada apa sih, nggak kebaca?
pemahaman. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik sebuah tulisan. Dan yang terakhir ada penyusun gagasan. Nah, penyusun gagasan ini memudahkan penulis, fungsinya ya, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya, dan dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik atau gagasan menjadi sebuah karya tulis. Baik, tutup. Wah, kelihatan tulisannya sudah. Nah, kesimpulannya, dalam uraian tadi kita dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Nama lain dari paragraf adalah alinea paragraf, memiliki ciri-ciri, unsur-unsur, syarat-syarat, dan fungsi di dalamnya. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya teman-teman, pemaparan materi tentang paragraf telah kami sampaikan. Semoga apa yang teman-teman dapatkan, semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya teman-teman. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.